Jika kalian berhasil memainkan game ini, maka kalian akan masuk ke dalam dimensi lain. Jika kalian tidak mengembalikannya, arwah tersebut akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi, bahkan bisa menyebabkan kalian celaka. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nova Mustikasari. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian untuk membahas beberapa permainan yang dipercaya dapat memanggil roh atau hantu. Game-game apa sih yang pernah kalian mainkan ketika kalian masih kecil atau bahkan kalian sudah remaja? Ketika kalian memainkan sebuah game, pasti harapan kalian adalah memainkan game yang menyenangkan, menghibur, dan untuk seru-seruan bersama teman-teman. Tapi, pernah nggak sih kalian memainkan sebuah permainan untuk memanggil roh atau hantu? Yang pasti bukannya menyenangkan, tapi permainan ini justru akan sangat menyeramkan dan sangat menegangkan. Di video ini, aku mau ngajakin kalian untuk mengenal beberapa permainan pemanggil arwah atau pemanggil hantu yang paling terkenal di dunia dan juga sudah sangat banyak dimainkan. Ada beberapa yang berhasil, tapi ada juga yang gagal dan tidak mendapatkan hasil apapun. Buat kalian yang penasaran, permainan-permainan apa aja yang dipercaya dapat memanggil hantu atau roh, simak videonya sampai habis. Permainan pemanggil arwah yang pertama adalah papan Ouija. Pasti udah banyak banget dari kalian yang gak asing dengan permainan ini. Permainan ini juga pernah diadaptasi ke dalam beberapa film terkenal. Papan Ouija dipercaya berasal dari dataran Tiongkok pada masa kekaisaran dinasti Song, di mana pada saat itu papan Ouija digunakan sebagai alat untuk memanggil arwah, namun juga menjadi sangat terkenal di negara-negara barat. Dalam papan Ouija ini terdapat angka 0 sampai 9, ada juga kata ya, tidak, dan selamat tinggal. Ada juga berbagai simbol dan grafik. Untuk memainkan permainan ini, pemain menggunakan sepotong kayu yang disebut planchet. Untuk memainkan permainan ini sebenarnya cukup mudah. Permainan ini bisa dimainkan minimal 2 orang, dan orang-orang yang bermain harus meletakkan jari mereka di atas planchet atau papan kayu kecil tadi. Kemudian pemain bisa menanyakan sesuatu yang ingin mereka ketahui kepada sang arwah. Jika berhasil, sang arwah akan menjawab pertanyaan kalian dengan cara menggerakkan planchet, dan papan kayu tersebut akan menunjukkan sebuah kata atau kalimat yang ingin diutarakan oleh makhluk halus tersebut. Nah, jika kalian sudah puas memainkan permainan ini, kalian juga tidak boleh lupa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang arwah, karena jika kalian hanya mengakhiri permainan begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal, dipercaya arwah tersebut akan tetap terjebak ke dimensi kita dan akan terus mengganggu dan mengikutimu. Jadi pastikan kalian mengakhiri permainan ini dengan benar. Permainan horor yang kedua adalah The Elevator Game. Permainan ini berasal dari Korea Selatan, di mana permainan ini dipercaya dapat membawa pemain pergi ke dimensi lain. Nah, untuk orang-orang yang memiliki nyali yang sangat besar dan rasa penasaran yang sangat tinggi akan keberadaan dunia lain, permainan ini sangat cocok karena jika kalian berhasil memainkan game ini, kalian bisa masuk dan menjelajahi dunia lain. Untuk memainkan game ini juga memiliki beberapa persyaratan. Syarat yang pertama adalah kalian harus berada di sebuah gedung yang memiliki minimal 10 lantai. Dan akan lebih baik lagi jika kalian memainkan game ini ketika tidak banyak orang yang menggunakan lift. Karena jika ada orang lain yang masuk, maka permainan dianggap gagal dan kalian harus mengulangi tahapnya dari awal. Makanya lebih baik game ini dimainkan pada saat malam hari ketika tidak banyak aktivitas di lift. Jika kalian sudah menemukan gedung yang tepat dan kalian sudah siap untuk memainkan game ini, hal pertama yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai dunia lain adalah kalian bisa naik lift di lantai pertama, kemudian kalian pencet tombol naik ke lantai 4, kemudian pencet lagi turun ke lantai 2. Ketika kalian sudah di lantai 2, kalian tekan lagi tombol naik ke lantai 6, dan ketika sudah di lantai 6, kalian tekan lagi tombol turun ke lantai 2, kemudian tekan tombol lift ke lantai 10. Setelah kalian di lantai 10, kalian harus menekan lagi turun ke lantai 5. Konon katanya, ketika kalian sudah sampai di lantai 5, akan ada seorang wanita yang akan masuk ke dalam lift, dan perempuan tersebut biasanya akan mencoba untuk menarik perhatianmu dan juga mencoba mengajakmu untuk berinteraksi. Namun di sini kalian tidak boleh menatap wanita tersebut dan kalian harus mengabaikannya, karena konon katanya wanita itu
itu adalah makhluk halus yang sedang tertarik dengan permainan yang sedang kalian mainkan. Dan konon katanya, wanita ini jugalah yang akan membantumu untuk bisa masuk ke dimensi lain. Jadi, kalian harus mengabaikan saja wanita tersebut. Langkah selanjutnya adalah kalian harus menekan tombol lift untuk turun ke lantai 1. Tapi, jika lift yang kalian naiki malah naik ke lantai 10, itu artinya permainan yang kalian mainkan berhasil. Dan konon katanya ketika sudah sampai ke lantai 10, itu artinya pemain sudah berada di dimensi lain. Dan pemain juga bisa memutuskan apakah akan menjelajahi lantai tersebut atau tetap menunggu di dalam lift. Nah, jika pemain memutuskan untuk turun, maka sang wanita yang ikut naik di lantai 5 tadi akan bertanya kepada kalian lantai mana yang ingin kalian tuju. Namun lagi-lagi di sini kalian tidak boleh menjawab pertanyaan tersebut karena di sini kalian sudah berhasil masuk ke dimensi lain. Konon katanya di lantai 10 itu semua lampunya padam dan hanya terlihat sebuah pelang merah dari kejauhan. Suasana di dalam lift dan ruangan tersebut juga sangat berbeda dan asing. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di lantai 10 tersebut perangkat elektronik tidak bisa digunakan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa peralatan elektronik mereka masih bisa digunakan. Lalu, bagaimana untuk mengakhiri game ini? Jika kalian sudah sangat ketakutan dan ingin mengakhiri game ini, yang harus kalian lakukan adalah jika kalian memutuskan untuk keluar dari lift, kalian harus segera kembali ke dalam lift dan langsung menekan tombol turun ke lantai 1. Jika lift yang kalian naiki tidak mau tertutup dan turun ke lantai 1, kalian juga tidak boleh panik. Kalian harus tetap berusaha dan mencoba untuk terus menekan tombol ke lantai 1 sampai berhasil. Nah, ketika lift tersebut sudah tertutup dan lift sudah menuju ke lantai 1, dan ketika pintu lift tersebut sudah terbuka, kalian harus cepat-cepat lari tanpa menengok ke belakang dan tanpa mengatakan apapun. Nah, dengan demikian, permainan pun selesai. Jujur, permainan ini kayak menyeramkan banget nggak sih? Apakah kalian ada yang udah pernah coba permainan ini? Komen ya. Dan kalian inget nggak sih kasusnya Elisa Lam yang meninggal secara misterius? Ada kan di video CCTV sebelum Elisa Lam ditemukan meninggal? Elisa Lam ini berperilaku aneh di dalam lift. Konon katanya Elisa Lam ini sedang memainkan The Elevator Game ini. Apakah kalian percaya? Komen di bawah ya. Permainan memanggil arwah selanjutnya yang gak kalah seram berasal dari negara kita, Indonesia, yang kita kenal sebagai permainan jalangkung. Aku yakin banget pasti kalian udah gak asing dengan permainan ini. Apalagi mantra yang sangat ikonik itu. Dengar mantranya aja aku udah merinding sih. Coba kalian komen dulu di bawah, ada gak sih dari kalian yang udah pernah memainkan permainan ini? Komen ya. Untuk memainkan permainan ini, biasanya pemain menggunakan sebuah gayung dari batok kelapa dan juga tongkat kayu yang dibentuk seperti boneka. Nah, di bawah boneka tersebut biasanya ditambahkan sebuah pensil atau pena. Nah, jika media atau bonekanya sudah siap, pemain bisa memposisikan boneka ini berdiri di selembar kertas, kemudian pemain bisa langsung membacakan mantra. Dan mantranya pasti kalian udah tahu ya, jadi aku nggak mau sebutin juga di sini. Nah, ketika kalian sudah mengucapkan mantra dan ada arwah yang terpanggil dengan permainan kalian, maka boneka yang kalian pegang akan bergerak dan menuliskan beberapa hal yang kalian tanyakan kepada arwah tersebut. Kalian juga tidak boleh takut ketika boneka tersebut bergerak, karena sebelum mengakhiri game ini atau permainan ini, seperti pada permainan papan Ouija sebelumnya, kalian harus memastikan si arwah ini bersedia untuk pulang. Karena jika si arwah ini tidak mau pulang, maka dipercaya arwah tersebut akan terus menempel dan mengikuti kalian serta akan meneror kalian semua. Jadi permainan jalangkung ini hampir sama dengan papan Ouija tadi, hanya berbeda alat atau medianya saja. Coba komen deh, pasti beberapa dari kalian ada yang udah pernah coba game ini. Coba ceritain di bawah, apakah kalian berhasil atau enggak? Komen ya. Permainan selanjutnya adalah Like is a Feather, Steve is a Board. Permainan ini juga pernah viral beberapa waktu yang lalu dan beberapa dari kalian mungkin udah tahu tentang permainan ini. Basically, untuk memainkan permainan ini, kalian memerlukan beberapa orang. Kemudian, salah satu pemain harus berbaring di lantai dan pemain yang lain berlutut mengelilingi pemain yang berbaring tadi. Saat kalian sudah berlutut, kalian harus menempatkan dua jari kalian di bawah tubuh teman kalian yang berbaring. Setelah itu, baru kalian mengucapkan mantra, yaitu Like is a
Twitter, Thief is a Bird secara berulang-ulang dengan mata tertutup. Konon, jika beruntung, makhluk halus yang ada di sekitarmu akan membantu menopang teman kalian yang berbaring tadi dan membuatnya melayang. Jadi, seolah-olah kalian bisa mengangkat teman kalian dengan sangat mudah. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan permainan ini? Coba kalian komen apakah kalian juga pernah memainkan game ini bersama teman-teman kalian? Dan apakah kalian berhasil? Komen ya. Permainan yang terakhir adalah Three King Cross. Three King Cross ini juga merupakan salah satu permainan paranormal yang sangat terkenal. Nah, untuk melakukan permainan ini, kalian bisa menempatkan 3 buah kursi secara berjajar di tempat yang sangat gelap dan tidak memiliki cahaya sedikit pun. Kemudian, kalian bisa meletakkan 2 cermin berukuran besar di 2 kursi tersebut. Dan kalian harus memastikan bahwa kursi yang di tengah kosong. Kemudian, pada tengah malam, sekitar pukul 12 atau pukul 1 dini hari, kalian harus memasuki ruangan tersebut dan membawa barang-barang kesayangan kalian di masa kecil. Kalian juga bisa menempatkan barang-barang tersebut dimanapun yang kalian mau. Setelah kalian meletakkan barang-barang tersebut, kalian biarkan saja barang-barang itu ada di sana. Kemudian, kalian harus membuka pintu ruangan tersebut lebar-lebar. Setelah itu, di pukul 3 pagi, kalian bisa kembali ke ruangan tersebut dan mengecek apakah benda-benda yang kalian tinggalkan tersebut berubah posisi atau tidak. Setelah itu, kalian juga harus tetap tinggal di ruangan tersebut hingga pukul 3:33 menit. Ketika jam sudah menunjukkan waktu tersebut, berdirilah di hadapan kursi kosong sambil memegang sebuah lilin yang menyala. Lalu, kalian bisa melihat bayangan kalian di cermin, dan jika kalian beruntung, mungkin kamu bisa melihat sosok gaib yang ada di sekitarmu dan mungkin mencoba berkomunikasi denganmu. Tapi kalau kalian takut dengan hal-hal seperti ini, aku saranin kalian jangan coba-coba permainan ini ya, karena kalau salah-salah nanti malah jadi fatal. So guys, itulah tadi beberapa permainan yang dipercaya dapat memanggil roh atau arwah orang yang sudah meninggal yang paling terkenal di dunia. Coba kalian komen di bawah permainan mana yang udah pernah kalian coba dan apakah kalian berhasil memainkan permainan ini atau permainan mana yang pengen banget kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Komen di bawah ya. Dan sebenarnya juga masih banyak banget permainan-permainan lain yang dipercaya dapat memanggil makhluk halus. Kalau kalian mau, kalian bisa tulis komen di bawah biar nanti kita buat part 2-nya. Dan ya, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!